إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita menginjak bab 34, Babu afdalis siyami wa ghairihi, puasa yang paling utama. Yang dimaksud puasa yang paling utama di sini adalah puasa sunnah. Tentunya puasa yang paling utama dari seluruh puasa adalah puasa Ramadan. Apa saja puasa yang dianjurkan oleh syariat kita, dan puasa mana yang paling afdal? Hadis pertama dalam bab ini, An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu bahwa dirinya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, mengatakan, demi Allah, aku akan berpuasa pada siang hari dan sholat malam selama hayat masih dikandung badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, apakah engkau yang mengatakan demikian itu? Abdullah menjawab Nabi, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu, aku memang telah mengatakan demikian itu. Nabi bersabda, engkau tidak akan sanggup melakukan demikian itu. Berpuasa dan berbukalah, salatlah malam dan juga tidur. Berpuasalah 3 hari tiap bulan. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Oleh karena itu, yang demikian itu, puasa 3 hari tiap bulan seperti puasa sepanjang tahun. Abdullah berkata,
sungguh aku masih mampu berpuasa lebih baik daripada itu. Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan tidak berpuasalah 2 hari. Abdullah berkata, sungguh aku masih mampu berpuasa lebih baik daripada itu. Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan tidak berpuasalah sehari. Demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Itulah bentuk puasa yang paling baik. Allah berkata, sungguh aku masih mampu berpuasa lebih baik daripada itu. Dalam riwayat lain dikatakan, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa saudaraku Nabi Daud alaihi salam, yaitu dengan berpuasa setengah tahun. Oleh karena itu, berpuasalah sehari dan tidak berpuasalah sehari. Hadis ini menunjukkan semangat Abdullah bin Amr ibnul As dalam beribadah. Semangatnya berpuasa, terutama semangatnya beribadah, terutama dalam berpuasa, yang mana ia mengatakan, demi Allah aku akan berpuasa setiap siang dan aku akan senantiasa qiyamul lail selama masih hidup. Maka ucapan itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bertabayyun. Dan ini menunjukkan kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tabayyun, meminta keterangan, meminta penjelasan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu perkataan atau perbuatan yang merupakan kesalahan, langsung bertanya kepada yang bersangkutan, tidak memvonis fulan salah, fulan keliru, tidak, tapi mendatangi. Didatangi dan ditanya. Karena bisa jadi kabar yang sampai kepada kita tidak sesuai dengan hakikatnya. Karena dari mulut ke mulut tentunya sudah ditambahi dengan berbagai macam bumbu, sehingga apa yang sampai ke telinga kita berbeda dengan kenyataannya. Itulah pentingnya kita menanyakan kepada orang yang bersangkutan. Dan di zaman sekarang ini minim orang yang melakukan seperti itu. Langsung menilai, langsung menggibah, langsung mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa fulan seperti ini dan seperti itu. Ini tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mendengar suatu yang nampaknya adalah kemungkaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Amr ibnul As. Kemudian di sini juga menunjukkan kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kemungkaran. Jadi tidak dibiarkan pelakunya melakukan kesalahan. Langsung didatangi dan dinasihati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As, apakah engkau yang mengatakan, demi Allah aku akan berpuasa sepanjang siang dan akan melakukan qiyamul lail sepanjang hayat masih dikandung badan? Maka Abdullah ibnu Amr ibnul As mengatakan,
iya wahai Nabi, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Ini adalah ungkapan bangsa Arab yang menunjukkan kesiapan pengorbanan seseorang kepada orang yang diajak bicara. Sampai pun kalau harus ayah dan ibunya yang menjadi tebusan, maka dia akan menebus dengan ayah ibunya. Maka ketika Nabi SAW mendengar bahwa Abdullah memang mengatakan seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Karena syariat kita itu bukan untuk membinasakan kita. Syariat kita bukan untuk menyengsarakan kita, baik dengan amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Maka begitu ada sahabat yang semangat dalam ibadah, Nabi SAW cegah. Maka ini juga penting. Jadi kita tidak hanya mencegah orang yang berbuat kemaksiatan, yang nyata berbuat maksiat atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, baik pada keluarga kita, istri kita ataupun anak-anak kita. Ketika kita mendapati anak-anak kita main terus, main tentunya perbuatan yang halal, tapi kalau main terus, maka ini juga tidak baik. Maka kita harus mencegah anak-anak dari main terus, kebanyakan main. Demikian juga jika anak kita saking semangatnya kutu buku, terus jadi kutu, nggak pernah main. Ini juga membahayakan kesehatannya. Dan ini pernah terjadi pada adik kelas saya di pesantren, sampai orang tuanya berpesan kepada ustadznya, Ustadz tolong anak saya diperhatikan, jangan baca buku terus. Ini tentunya wasiat yang langka. Ya. Umumnya orang tua mengatakan, Ustadz perhatikan anak saya jangan main terus, ini jangan baca buku terus. Karena memang benar-benar menjadi kutu, tidak pernah lepas dari buku. Jadi dampak dari orang yang ghulu, berlebih-lebihan dalam amal kebajikan, dan dia tidak mengukur kadar dirinya atau kemampuan dirinya, akibat pertama adalah futur. Dia akan lemah dan akhirnya bosan dengan amalan tersebut. Maka pada ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang utama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu-waktu yang terlarang. Ada waktu dilarang kita sholat, ada waktu dilarang kita puasa. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menguak hikmah dari dilarangnya kita melakukan ibadah pada waktu-waktu tersebut, agar ahli ibadah semakin rindu pada ibadah yang dia sukai. Karena segala sesuatu, kalau kita melakukannya dengan terus-menerus tanpa batas, tentunya kita akan bosan. Itu sudah merupakan watak manusia. Makanan apapun yang paling kita suka,
Tentunya kita punya makanan favorit. Ada yang suka bakso, ada yang suka soto, ada yang suka sate, ada yang suka seblak, ada yang suka nasi goreng. Nikmat bagi dia. Bakso itu pokoknya yang paling dia cintai. Cinta mati sama bakso. Coba dikasih satu truk. Pasti bosan. Tempat wisata manapun yang paling kita sukai, coba kita dipagar di tempat tersebut, tidak boleh keluar. Misalnya orang suka Gunung Bromo, indah bagi dia. Coba dia di penjara lokal, tidak boleh keluar dari wilayah Gunung Bromo. Sehari dua hari dia masih menikmati keindahannya. Satu pekan, satu bulan sudah jenuh dan bosan. Begitu juga ibadah. Ya. Orang sholat terus, puasa terus, maka akan bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam amal kebajikan agar ahli ibadah tidak bosan. Ada kalanya kita sholat, ada katanya kita puasa, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan seterusnya, bersodakoh, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mencari nafkah, membantu fakir miskin, yatim piatu, menafkahi keluarga kita, bercanda dengan istri dan anak-anak kita, itu semuanya adalah ibadah. Maka apabila kita memberikan porsinya sesuai, maka kita akan terus melakukan kebajikan demi kebajikan. Maka memaksakan diri dengan suatu amalan di luar kadar kemampuan kita, maka bukan pahala yang kita raih, justru tercela. Rasulullah mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik, engkau tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir wa kum wa nam, puasalah dan berbukalah. Lakukan qiyamul lail dan hendaklah engkau tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan cukuplah engkau berpuasa 3 hari setiap 1 bulan. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Karena kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Setiap kebajikan yang kita lakukan, ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita melakukan satu kebajikan, maka Allah akan catat 10 kali lipat. Kalau kita melakukan satu dosa atau satu maksiat, maka akan dicatat 1 dosa. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi kita, 1 dicatatnya. Tapi kalau kebaikan, apapun kebaikan tersebut, sholat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, bersodakoh, maka minimal akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka bagi orang yang puasa setiap bulan 3 hari, maka sama dengan puasa 1 tahun. Karena 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi setiap bulan dia sama seperti puasa 1 bulan. Kalau orang berpuasa 3
3 hari setiap bulannya. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar bagi Abdullah ibnu Amr yang mencintai puasa sepanjang tahun. Jadi cukup bagimu puasa 3 hari setiap bulan, itu sudah sama dengan satu tahun. Abdullah bin Amr mengatakan, inni la'utiku afdala min dzalik, sungguh aku mampu melakukan yang lebih afdal, yang lebih utama dari itu. Karena Abdullah memaksa, maka Nabi SAW memberikan jalan keluar berikutnya yang lebih berat. Fasum yauman wa aftir yaumain, puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari, agar badan tidak lemah. 2 hari berbuka, 1 hari puasa. Jadi per 3 hari puasanya satu kali. Qultu inni la utiku afdala min dzalik. Abdullah pun mengatakan lagi, sungguh aku mampu melakukan yang lebih afdal dari itu. Maka Nabi SAW menunjukkan jalan keluar lagi. Fasum yauman wa aftir yauma, fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari, dan itu adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam, dan itu puasa yang paling afdal. Qultu, aku mengatakan, inni la utiku afdhala min dzalik, sungguh aku mampu melakukan yang lebih dari itu. Lebih dari itu artinya puasa terus menerus setiap hari puasa. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada itu, yaitu puasa Dawud. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qal, Nabi bersabda, la sauma fauqa saumi akhi Dawud alaihi salam syatrud dahr. Tidak ada puasa yang melebihi puasa saudaraku Dawud alaihi salam, puasa setengah tahun. Sum yauman wa aftir yauma, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Karena sehari puasa, sehari berbuka, maka dinamakan puasa setengah tahun. Dan tentunya pahalanya lebih dari puasa 3 hari setiap satu bulan. Jadi puasa yang paling afdol, dan tidak ada yang lebih afdol daripada puasa Dawud. Kemudian dalam sabda Nabi SAW, la sauma fauqa saumi akhi Dawud alaihi salam, tidak ada puasa di atas puasa atau lebih dari puasa saudaraku Dawud alaihi salam. Ini memiliki 2 makna. Yang pertama, Nabi menafikan keutamaan puasa melebihi puasanya Dawud. Yang kedua, Nabi menafikan jumlah puasa yang dilakukan melebihi jumlahnya puasa Nabi Dawud. Jadi Nabi SAW menafikan jumlah. Artinya jika orang puasa lebih dari setengah tahun, jika seseorang puasa lebih dari setengah tahun, maka jumlah tersebut
tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya yang masih serupa dengan hadis sebelumnya, An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud alaihi salam. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud alaihi salam. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang dilakukan Nabi Dawud alaihi salam. Beliau tidur selama separuh malam. Sepertiga malam dia gunakan untuk bangun malam, dan seperenamnya lagi untuk tidur kembali. Nabi Dawud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Iya. Dalam hadis ini beberapa pelajaran sudah kita sampaikan sama dengan pelajaran pada hadis pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah salatnya Nabi Dawud juga merupakan salat yang paling utama. Qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Dawud adalah qiyamul lail yang paling utama. Bagaimana Nabi Dawud membagi malamnya? Setengah malam untuk tidur, setengah pertama untuk tidur. Kemudian bangun sepertiga malam untuk sholat. Kemudian sisa seperenam untuk tidur kembali, kemudian bangun. Qiyamul lail yang dilakukan seperti ini akan memiliki banyak manfaat dan faedah. Yang pertama, tidur terlebih dahulu sebelum sholat. Tentunya orang yang tidur terlebih dahulu sebelum sholat, dia akan semangat dalam melakukan ibadah. Berbeda dengan orang yang belum tidur. Karena rasa lelahnya tentunya sudah hilang, rasa kantuknya sudah hilang. Meskipun bangun tengah malam untuk melakukan sholat itu berat. Kalau bangunnya mudah, melakukan sholatnya yang berat. Kalau yang bangun malam banyak. Untuk apa? Kencing. Habis itu ya tidur lagi. Padahal kalau mau melakukan 1 rakaat saja, dia akan mendapatkan kebahagiaan sepanjang hari ketika siang hari. Orang yang melakukan qiyamul lail, di antara keutamaannya
ia akan mendapatkan lapang dada di dalam hatinya. Hatinya tidak sempit, 1 rakaat saja. Kemudian tidur kembali, ini akan membantu agar semangat dalam menunaikan sholat fajar atau sholat subuh. Berbeda dengan orang yang langsung menyambung tanpa tidur. Dan ini kita jumpai beberapa santri kita yang bangun kemudian habis sholat tidak tidur, tapi langsung nyambung ke subuh. Subuhnya biasanya imamnya membaca surat panjang. Dia berdiri sambil goyang-goyang. Berdirinya sudah tidak tetap lagi. Jadi amalan sunnahnya mengganggu amalan wajibnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ini adalah yang paling utama. Tidur secukupnya, ya. Habis isya tidur, kemudian pertengahan malam, sudah separuh dari malam bangun. Salat 11 rakaat, tidur lagi. Nanti bangun sudah segar, kemudian melakukan salat subuh. Jadi amalan Nabi Daud, baik salatnya maupun puasanya adalah sebaik-baik salat dan puasa. Dan sepertiga malam adalah waktu diijabahinya doa. Meskipun boleh kita melakukan qiyamul lail atau salat witir sebelum tidur, sah-sah saja, karena waktu qiyamul lail itu sejak setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Kapanpun kita melakukannya boleh. Namun yang paling afdol adalah sepertiga malam terakhir, itu yang paling utama. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku tentang 3 perkara, yaitu agar berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha 2 rakaat, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit, kalau kita istiqomah maka akan mendapatkan berkah yang begitu besar, sebagaimana keberkahan yang didapat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak mendapatkan berkah dari didoakan oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Dalam semua disiplin ilmu, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fikih, terlebih ilmu hadis, pasti kita akan mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan setiap kita menyebutnya, kita bertaradhi mendoakan keridhaan baginya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi berkah mendapatkan doa. Kemudian yang kedua, berkah ilmu. Setiap ilmu yang kita pelajari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang kita amalkan, maka Abu Hurairah pun mendapatkan pahala. Jadi semakin bertambah waktu di alam barzakh, Abu Hurairah radhiyallahu an bertambah kenikmatan alam barzakhnya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam mati, maka terputus segala amalnya. Artinya dia sudah tidak bisa menambah amal lagi. Salatnya cukup ketika nyawanya sudah berpisah dari raganya. Puasanya, sedekahnya, zakatnya, semuanya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf. Apapun yang kita wakafkan di jalan Allah, maka selama harta wakaf tersebut masih dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya sampai kepada kita meskipun kita sudah tidak bisa beramal lagi di alam kubur. Maka orang yang memiliki wakaf, nikmat kuburnya bertambah terus. Nikmat yang dia rasakan hari ini berbeda dengan pertama kali dia memasuki alam kubur. Begitu pula selanjutnya, selama harta wakaf tersebut masih dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, ketika orang tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka setiap kali dia melakukannya, pahalanya juga sampai kepada kita, baik kita masih hidup atau sudah meninggal. Maka semakin banyak kita mengajarkan ilmu, maka semakin banyak potensi amalan yang akan sampai kepada kita tanpa kita beramal. Kemudian yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Ilmu yang bermanfaat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah berapa miliar atau bahkan berapa triliun manusia, sudah lebih dari 14 abad, 1400 tahun lebih masanya. Dari masa ke masa manusia sampai kepadanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam berbagai disiplin ilmu agama, baik dalam akidah, dalam fikih, dalam tafsir, terutama dalam ilmu hadis. Dan keberkahan ini dia mengamalkan wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta istiqomah padanya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah sederhana. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak muluk-muluk. Puasa 3 hari setiap 1 bulan. 2 rakaat ketika waktu duha. Witir 1 rakaat sebelum tidur. Maka benarlah ucapan salaf, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit namun sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih baik
daripada banyak bersungguh-sungguh, berletih-letih dalam perkara bid'ah, amalan yang tidak diajarkan maupun dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita ingin mendapatkan keberkahan, tidak usah muluk-muluk, cari saja amalan yang ada dalilnya, yang ada perintahnya dari Nabi atau dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang ringan, namun terkadang kita menganggapnya sepele. Kalau kita memiliki semangat dalam puasa, semangat dalam qiyamul lail, mulai saja bertahap terlebih dahulu dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini. Terkadang kita kenapa mudah futur, mudah bosan dan tidak bisa istiqomah, tidak bertahan, karena kita dalam beribadah tidak bertahap. Langsung karena semangatnya memperbanyak. Saya mampu qiyamul lail. Berapa kali? Ya satu malam itu saja. Setelahnya enggak qiyamul lail lagi. Saya mampu puasa Daud. Kapan? Ya 1 minggu. Setelahnya enggak pernah berpuasa lagi. Coba lakukan yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan ibadah. Kalau kita masih mendapatkan kemampuan, merasa masih kurang, baru kita tambah. Jadi tahapan itu berlaku dalam segala hal. Dalam belajar, dalam beribadah, dalam berkarir, dalam mencari nafkah. Kalau kita jumpai orang mendadak kaya, maka kita harus curiga. First travel misalnya, tiba-tiba kekayaannya di mana-mana. Sebulan 2 bulan, ketahuan. Jadi kalau yang mendadak seperti itu biasanya enggak normal. Maka kita harus melalui tahapan. Karena yang sederhana namun istiqomah itu lebih baik daripada yang banyak namun hanya sekali. Jadi yang witir 1 rakaat saja tapi rutin istiqomah setiap malam lebih baik daripada yang menghidupkan 1 malam penuh tapi hanya 1 malam dalam seumur hidup. Begitu juga sedekah yang rutin lebih baik daripada dalam jumlah besar tapi hanya sekali. Meskipun sama-sama mendapatkan pahala. Tapi pahala yang rutin menginfakkan hartanya di jalan Allah setiap hari, maka setiap hari dia akan mendapatkan doa malaikat. Karena setiap pagi 2 malaikat turun ke bumi mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak di hari ini dan berilah kerugian, kehancuran bagi orang yang menahannya di hari ini, yang tidak berinfak. Maka apabila orang rutin berinfak setiap hari 20.000 tapi rutin setiap hari, maka dia setiap hari akan mendapatkan bagian doa dari malaikat ini. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang istiqomah dalam mengerjakan amalan. Amalan yang mubah saja, olahraga misalnya. Orang yang rutin push up, sit up sehari 8 kali saja,
akan jauh lebih baik daripada orang yang melakukan 300 kali tapi sehari itu saja, setelahnya tidak. Malah badan akan pegel-pegel, ya. Lari nggak berhenti sampai Tanjung. Tapi sehari itu saja, setelahnya sudah kapok, nggak akan melakukannya lagi. Akan lebih sehat yang melakukannya rutin. Setiap pagi atau sepekan sekali, ya ke kantor gubernuran, balik lagi ke sini, tapi rutin. Daripada yang melakukan dalam jumlah yang banyak, tapi hanya sekali. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Iya. Jadi sekali lagi, sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik dari banyak tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit namun istiqomah itu lebih baik daripada banyak namun tidak istiqomah. Dalam belajar pun demikian. Ketika kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar ilmu agama, sedikit tapi rutin, ya. Sehari 3 ayat tapi rutin, itu lebih baik daripada sehari 2 halaman tapi ya sehari itu saja. Setelahnya enggak nambah lagi.
sehari satu hadis yang kita hafal jauh lebih baik daripada sehari 5 hadis tapi ya sehari itu saja, setelahnya tidak. Maka mencari majelis ilmu pun cari yang istiqomah, bukan cari yang durasinya panjang tapi hanya sekali saja. Karena kalau durasinya panjang itu tidak akan masuk dan kita lelah ya. Karena daya tangkap kita ini tidak kuat lebih dari 1 jam ya. Yang 1 jam saja nggak masuk ya. Apalagi sehari 4 jam 7 jam ya kita hadir, badan kita hadir namun roh kita sudah hilang. Roh kita sudah tidak ada di majelis lagi. Jadi seperti dituangkan air, sudah kepenuhan, sudah tumpah aja semuanya. Paling kalau ada lelucon, nah baru kita ikut ketawa. Ilmunya sudah nggak masuk lagi, sudah lelah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Amalan sholat malam Nabi Daud jika dihitung berdasarkan waktu jam Indonesia, kira-kira jam berapa tepatnya untuk memulai tidur setengah malam? Ya kalau di Indonesia tengah ya mungkin jam 2 sholat 11 rakaat ya, tidur lagi, kemudian bangun setengah 4 ya, atau ketika dikumandangkan setengah 4, setengah 5 ya. Setengah 5 menjelang dikumandangkan adzan subuh, insya Allah sudah fresh lagi ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.